Halo, Assalamualaikum. Perkenalkan, nama saya Novi Rizka Inayah. Saya adalah mahasiswi di Pendidikan Matematika Universitas Lambung Mangkurat. Pada kesempatan kali ini, kita akan belajar tentang matematika kelas 9, khususnya bab bangun ruang sisi lengkung. Nah, pada video kali ini kita akan belajar tentang bangun ruang sisi lengkung, khususnya adalah tabung. Tujuan pembelajaran kita hari ini adalah yang pertama, kalian dapat mengetahui definisi tabung dan dapat memberikan contoh beberapa benda yang berbentuk tabung. Yang kedua, kalian dapat mengetahui jaring-jaring tabung. Yang ketiga, kalian dapat menentukan rumus luas permukaan dan volume tabung. Dan yang keempat, kalian mampu menyelesaikan masalah sehari-hari yang berhubungan dengan tabung berdasarkan hasil pengamatan. Peta konsep yang akan kita pelajari pada hari ini adalah yang pertama, yaitu unsur-unsur tabung. Yang kedua, jaring-jaring tabung. Yang ketiga, luas permukaan tabung. Dan yang keempat, ada volume tabung. Sebelum kita mengetahui apa itu definisi tabung, kita harus tahu dulu apa sih arti bangun ruang sisi lengkung itu. Nah, bangun ruang sisi lengkung adalah bangun ruang yang mempunyai bagian berupa lengkungan, selimut, atau permukaan bidang. Nah, kalian sudah tahu apa itu arti bangun ruang sisi lengkung. Sekarang, tahukah kalian benda di sekitar kita yang berbentuk bangun ruang sisi lengkung tabung? Contoh benda di sekitar yang berbentuk tabung adalah pipa, lilin, dan kaleng susu. Nah, dapatkah kalian menyebutkan benda lain yang berbentuk tabung? Nah, kalian sudah bisa menyebutkan benda-benda di sekitar yang berbentuk tabung. Dapatkah kalian mengulangi apa sih arti tabung itu? Nah, apa itu tabung? Tabung adalah bangun ruang sisi lengkung yang dibentuk oleh dua buah lingkaran dan sebuah persegi panjang yang mengelilingi kedua lingkaran tersebut. Selanjutnya, unsur tabung. Tabung terdiri dari sisi atas yang disebut dengan tutup tabung yang berbentuk lingkaran, sisi alas yang disebut alas tabung yang juga berbentuk lingkaran, dan sisi lengkung atau selimut tabung yang berbentuk persegi panjang. Lalu, bagaimana cara mencari jaring-jaring tabung? Bagaimana cara mencari jaring-jaring tabung? Caranya adalah dengan mengiris tabung tersebut. Nah, kalau tabung tersebut diiris, maka bentuknya akan menjadi seperti ini. Nah, bisa dilihat di layar. Kita buat dia berputar terlebih dahulu. Nah, perhatikan di layar. Jika tabung tersebut diiris, maka akan terbentuk jaring-jaring. Jaring-jaring tabung terdiri dari dua buah lingkaran yang merupakan alas dan merupakan tutup tabung. Selain itu, jaring tabung juga terdiri dari persegi panjang yang merupakan selimut tabung. Nah, ilustrasinya adalah seperti berikut ini. Nah, bisa dilihat panjang dari persegi panjang ini dia akan mengelilingi lingkaran, sehingga rumus persegi panjang di sini dapat kita ubah menjadi rumus keliling lingkaran dikalikan tinggi dari persegi panjang tersebut atau lebar dari persegi panjang tersebut. Seperti ini. Selanjutnya, jika tinggi tabung dikurangi, maka ukuran selimut tabung akan berubah. Nah, kita coba mengurangi tingginya.
Nah, maka ukuran selimut akan berubah. Lalu, jika jari-jari tabung dikurangi, maka ukuran alas, tutup, dan selimut tabung juga akan berubah. Nah, ini ukuran jari-jarinya kita perbesar, maka tabungnya akan menjadi lebih besar. Apabila kita kurangi, maka bentuk lingkarannya akan berkurang. Tingginya lagi kita ubah. Putar-putar lagi. Ini tampak bawah, tampak depan, tampak samping. Jadi, inilah bentuk dari jaring-jaring tabung. Selanjutnya, kita masuk ke luas permukaan tabung. Luas permukaan tabung. Luas permukaan tabung sama dengan jumlah luas semua bangun penyusun jaring-jaring tabung. Nah, bangun penyusun jaring-jaring tabung adalah 2 buah lingkaran dan 1 persegi panjang. Jadi, luas permukaan tabung sama dengan luas ketiga bangun data tersebut. Yang pertama adalah luas tutup. Luas tutup tabung sama dengan luas lingkaran karena tutupnya berbentuk lingkaran. Jadi luas tutup sama dengan luas lingkaran, yaitu VR kuadrat. Selanjutnya adalah luas selimut. Luas selimut sama dengan luas persegi panjang karena bentuknya adalah persegi panjang. Rumus luas persegi panjang adalah panjang dikali lebar. Nah, karena di sini si persegi panjang akan mengelilingi lingkaran, maka panjang ini dapat kita ganti dengan rumus keliling lingkaran. Karena rumus panjang sama dengan keliling lingkaran, maka dapat kita ubah menjadi panjang sama dengan 2 PR dan lebarnya sama dengan tinggi. Jadi luas selimut sama dengan 2 PR dikali tinggi. Lalu selanjutnya adalah luas alas. Luas alas sama dengan luas lingkaran karena bentuk alas sama dengan bentuk lingkaran. Jadi rumusnya adalah VR kuadrat. Jadi luas alas rumusnya adalah VR kuadrat. Sehingga luas permukaan tabung sama dengan luas tutup ditambah luas selimut ditambah luas alas. Sama dengan luas tutupnya PR kuadrat ditambah luas selimutnya 2PRT ditambah luas alasnya VR kuadrat. Karena VR kuadratnya ada 2, maka bisa kita jumlahkan sehingga menjadi 2VR kuadrat ditambah 2VRT. Nah, karena kedua-duanya mengandung 2VR, maka bisa kita sederhanakan menggunakan rumus distribusi sehingga menjadi 2VR dalam kurung R ditambah T. Jadi, didapatlah luas permukaan tabung sama dengan 2 dikali V dikali R dikali dalam kurung R ditambah T. Selanjutnya, volume tabung. Volume tabung adalah seberapa banyak ruang yang bisa ditempati di dalam tabung. Rumusnya adalah luas alas dikali tinggi. Luas alasnya sama dengan luas lingkaran. Rumusnya adalah VR kuadrat dikalikan tinggi T. Sehingga rumusnya adalah VR kuadrat dikali T. Sekarang kita masuk ke contoh soal yang pertama, yaitu menghitung luas permukaan tabung. Nah, sebuah lilin yang berbentuk tabung memiliki jari-jari 3 cm dan tinggi sama dengan 7 cm. Maka luas permukaan lilin tersebut adalah... Pertama, kita tulis dulu diketahui dan ditanya. Nah, dari soal diketahui R-nya sama dengan 3 cm dan T atau tingginya sama dengan 7 cm. Nah, yang ditanya adalah luas permukaan lilin. Jadi, alternatif penyelesaiannya adalah kita gambar dulu bentuk tabungnya. Karena yang ditanya adalah luas permukaan lilin, maka kita bisa gunakan rumus luas permukaan tabung, yaitu L sama dengan 2πr dikali R ditambah T. Lalu kita substitusi nilai R sama dengan 3 dan T sama dengan 7. Maka setelah dihitung hasilnya adalah 60π. Jadi luas permukaan lilin adalah 60π cm kuadrat. Lanjut ke contoh 2.
Soalnya adalah Rani sedang menghias kaleng susu untuk dijadikan kerajinan tangan. Kaleng tersebut mempunyai tinggi 8 cm dan luasnya 528 cm kuadrat. Maka berapakah jari-jari kaleng susu yang sedang dihias Rani? Pertama, kita tulis dulu diketahui L sama dengan 528 cm kuadrat, T sama dengan 8 cm, dan V sama dengan 22/7. Nah, di sini kita gunakan V sama dengan 22/7. Lalu yang ditanya adalah berapakah jari-jari kaleng. Nah, penyelesaiannya adalah kita sketsakan dulu bentuk kalengnya, lalu setelah itu kita masukkan rumus luas permukaan tabung, karena yang ingin dicari adalah jari-jarinya. Jadi rumus luas permukaan tabung yaitu L sama dengan 2πr dalam kurung R ditambah T. Lalu kita substitusikan nilai L, T, dan V-nya. Sehingga menjadi 528 sama dengan 2 dikali 22/7 dikali R dikali dalam kurung R ditambah 8. Nah, lalu kedua ruas kita kalikan dengan 7/44, sehingga didapat 84 sama dengan R dalam kurung R tambah 8. R dalam kurung R ditambah 8 kita jabarkan, sehingga menjadi 84 sama dengan R kuadrat ditambah 8R. Nah, lalu kedua ruas ini kita kurangkan dengan 84. Sehingga menjadi R kuadrat ditambah 8R dikurang 84 sama dengan 0. Bentuk ini sama saja dengan persamaan kuadrat, sehingga menyelesaikannya bisa menggunakan rumus ABC. Untuk rumus ABC sudah pernah dipelajari sebelumnya, yaitu di semester ganjil pada pembahasan persamaan kuadrat. Rumus ABC adalah min B plus minus akar B kuadrat min 4AC per 2A. Nilai A, B, dan C didapat dari persamaan yang tadi. Jadi nilai A-nya sama dengan 1, B sama dengan 8, dan C sama dengan negatif 84. Lalu kita substitusikan nilai A, B, dan C ke dalam rumus ABC, sehingga diperoleh min 8 plus minus akar 8 kuadrat min 4 dikali 1 dikali negatif 84 per 2 dikali 1. Hasilnya adalah, setelah kita masukkan, maka menjadi min 8 plus minus akar 64 ditambah 336 per 2. Kita hitung sehingga menjadi min 8 plus minus akar 400 per 2. Akar 400 adalah 20, sehingga min 8 plus minus 20 per 2. Sehingga R1 sama dengan negatif 8 ditambah 20 dibagi 2 sama dengan 6. Dan untuk R2 sama dengan negatif 8 dikurang 20 dibagi 2 sama dengan negatif 14. Nah, karena jari-jari selalu bernilai positif, maka kita ambil R1 sama dengan 6. Jadi, jari-jari kaleng yang diketahui luas permukaannya 528 cm kuadrat dan tingginya 8 cm adalah 6 cm. Contoh 3. Menghitung volume tabung. Nah, soalnya sebuah wadah berbentuk tabung dengan jari-jari 2 meter, diisi air setinggi 6 meter. Maka, berapakah volume air di wadah tersebut? Pertama, kita tulis dulu diketahui R sama dengan 2 meter dan T sama dengan 6 meter. Lalu ditanya yaitu volume wadah. Nah, alternatif penyelesaiannya adalah kita gambar dulu bentuk tabungnya seperti apa, lalu kita masukkan rumus volume tabung, yaitu V sama dengan VR kuadrat dikali T. Lalu kita substitusi nilai R dan T, yaitu R sama dengan 2 dan T sama dengan 6, sehingga setelah dihitung hasilnya adalah 24pi. Jadi volume tabung atau volume wadah adalah 24pi meter kubik. Nah, itu tadi materi dan contoh soal mengenai bangun ruang sisi lengkung tabung. Terima kasih kalian sudah menonton video ini sampai selesai. Semoga dengan menonton video ini, kalian bisa dengan mudah menyelesaikan soal-soal yang berkaitan dengan tabung. Sampai bertemu di video selanjutnya. Assalamualaikum.